Hai, kali ini saya mau share ke teman-teman tentang review membacakan nyaring. Itu dari Ibu Rosi Setiawan, yaitu beliau aktivis Red Lot. Nah, buku ini sebenarnya mungkin bisa jadi panduan buat ayah ibu yang ingin memulai melatih atau memulai membacakan nyaring untuk bayinya. Karena di sini sesuai tulisannya mengasah keterampilan literasi bayi usia 0 sampai 24 bulan. Jadi benar-benar dalam masa-masa 1000 hari ya, 1000 hari keemasan gitu kan, golden age gitu. Nah, di sini bukan cuma sekedar memberitahu tentang bacakan buku nyaring, enggak, tapi di sini dibahas juga tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh dengan bayi. Ada mungkin mengajak ngobrol, ada tentang istilahnya bernyanyi, dan juga membaca buku tentunya. Dan juga mungkin buat muslim bisa murotal ya. Nah, literasi usia dini ini sendiri sebenarnya bisa dirangsang sejak anak itu dalam kandungan. Jadi salah satu keunggulannya, salah satu manfaatnya adalah si anak pun bisa lebih kesadaran fonemiknya lebih bagus, dan juga ketika dia sudah dibacakan buku sejak dini, maka dia akan termotivasi untuk bisa dekat dengan buku. Nah, buku ini juga membahas tentang 6 tahap ya. Jadi mungkin 6 bab, 6 tahapan. Jadi nggak mungkin anak bayi kucuk dikasih dibacain buku, tapi ada step by stepnya ya. Aku lihat catatan ya. Ada 6 tahapannya, yaitu yang pertama adalah tahapan mendengar, ada tahapan mengamati, ada bergumam, ada berceloteh, dan membuat kata dan mengucapkan kalimat. Itu kan sesuai dengan tumbuh kembangnya bayi. Nah, di setiap tahapan ini juga nanti akan diberitahukan tentang cara kita membacakan nyaring, dan juga apa yang harus orang tua persiapkan, apa yang harus anak-anak persiapkan, misalkan juga tantangannya. Jadi pasti setiap fase itu akan ada tantangannya, akan ada masalahnya. Nah, di situ nanti akan dibahas per bab. Jadi super duper komplit. Nah, ayah ibu nanti juga bisa melihat contoh bukunya. Jadi di sini itu ada contoh buku di setiap tahapan. Misalnya aku lihat yang tahapan 02 sampai 2 bulan. Tahapan 0 sampai 2 bulan ini ada buku pilihannya, yaitu kayak buku banyak gambarnya. Banyak gambarnya tapi sedikit narasinya. Itu sama kayak video saya kemarin tentang tips memilih buku untuk bayi. Nah, jadi menurut saya ini tuh bukan cuma sekedar mempromosikan membacakan nyaring, enggak, tapi dia juga benar-benar di buku ini juga disebutkan tentang tumbuh kembang anak. Misalkan umur 0 sampai 2 bulan seharusnya bayi sudah bisa apa, seharusnya bayi menunjukkan apa, dan kalaupun tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan orang tua. Jadi super duper komplit. Dan salah satu kelebihan buku ini ya yang saya suka adalah ketika ini diberi full color ya, maksudnya sangat-sangat bervariasi setiap bukunya. Jadi bahkan Umar aja kalau lihat buku ini seneng karena banyak gambarnya, dan mungkin ini bisa membantu untuk ayah ibu yang tidak terlalu suka membaca buku gitu kan, tidak terlalu suka membaca buku, atau mungkin suka ngantuk kalau baca buku ini saya yakin nggak akan ngantuk. Dan ini termasuk buku yang bisa kita nikmati sekali duduk ini. Misalkan ayah ibu suka ngopi atau suka teh, dibaca sambil menghabiskan secangkir minuman tuh bisa sih, karena sedikit. Jadi kalau menurut aku kelebihan dari buku ini sedikit tapi penting ya. Dan buku ini sebenarnya adalah intisari dari buku Handbook of Red Lot kalau nggak salah. Itu bukunya lumayan tebal sebenarnya, dan itu intisari dari sini. Jadi kalau misalkan ayah ibu nggak suka baca buku yang berat, bukan yang berat, banyak yang tebal gitu, mungkin bisa baca buku ini. Tapi buat ayah ibu yang pengen lebih yakin juga bisa buku itu. Ini ada, aku lupa ya, saya punya bukunya tapi lupa, tapi kayak gini gambarnya. Nah, kayak gini bukunya.
itu lumayan bagus karena di situ si penulisnya itu menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam membacakan buku dan juga studi kasus juga gitu ya. Jadi ayah ibu semuanya jangan pernah merasa bahwa bayi itu tidak paham, bayi itu cuma bisa menangis. Enggak, justru karena dia masih bayi, sel-sel sarafnya itu masih belum terhubung ya. Dan di sini juga dibahas manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh anak ketika dia dibacakan buku nyari sedini mungkin. Yang pertama mungkin kurang lebih yang saya ingat adalah yang tadi. Jadi saat lahir, sel anak memiliki ribuan jutaan miliaran sel saraf di otak dan itu belum terhubung. Nah, dia bisa terhubung kalau misalkan kita membacakan nyaring dirangsang sarafnya sehingga bisa terhubung. Lalu yang kedua juga bisa lebih merekam kata-kata yang diucapkan oleh sang ibu, karena kan bayi itu walaupun mungkin dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa merasakan, bisa merekam, bisa mendengar apa yang dikatakan oleh sang ibu ataupun ayah ataupun orang yang membacakan nyaring. Dan ada banyak banget manfaatnya, bisa dibaca buku ini. Kayaknya sih masih ada ya, karena ini sebenarnya juga sudah lama, tapi kayaknya bestseller juga sih karena banyak yang mencari buku ini. Jadi buat ayah ibu, ayo kita luangkan waktu untuk mendekatkan anak untuk literasi dini sehingga nantinya tidak akan ada lagi anak yang mungkin malas atau takut dengan buku ya. Coba bayangin kalau misalkan dari kecil anak nggak kenal dengan buku, lalu ketika usia sekolah dipaksa untuk belajar membaca, dipaksa untuk mengenal buku, pasti menjadikan pengalaman membaca itu pengalaman yang kurang enak ya. Jadi ayo kita galakan lagi untuk literasi kepada anak karena pasti banyak sekali manfaatnya ya. Pasti kita ketika anak sudah mulai suka buku, ketika anak sudah mulai penasaran pengen baca buku sendiri, maka si anak pun juga akan memiliki rasa untuk ingin belajar membaca sendiri. Sehingga orang tua pun juga pasti orang tua atau guru yang mengajarkannya jadi lebih mudah karena anak ada perasaan menggebu ingin bisa baca sendiri gitu ya. Jadi segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman tuli, mohon maaf saya nggak bisa ngasih translate karena keterbatasan saya dalam mengedit, tapi saya nanti akan menuliskan di blog. Saya akan taruh di description box alamat blog saya yang membahas tentang buku ini. Teman-teman juga bisa cek di sana. Nanti akan saya tulis juga manfaat yang bisa diambil dari buku ini, karena kalau di sini takut kepanjangan gitu kan, sayanya nggak bisa ngomong banyak gitu. Sekali lagi terima kasih kepada ayah ibu ataupun teman-teman semua yang nonton video ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa luangkan waktu untuk anak-anak kita, jangan lupa untuk istilahnya lebih dekat dengan anak kita, menemani anak kita untuk lebih dekat dengan buku gitu. Buat yang mungkin masih menyusui, masih batita, masih balita, masih bayi banget, nggak apa-apa, mungkin sambil menyusui kita bacakan buku, mungkin sambil dia mau tidur kita bacakan buku, insya Allah akan terekam dalam ingatan mereka. Buat mungkin ayah ibu yang bingung mau ngasih buku buat anak, bisa dicek di video saya sebelumnya, yaitu tips memilih untuk balita, buku-buku apa yang memang bisa untuk balita ya, sehingga anak pun senang dan istilahnya sesuai dengan usianya gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.